Apakah saudara-saudara pernah merasa dipandang sebelah mata atau dihina orang lain? Saat itu terjadi, bagaimana reaksi kalian? Apakah kalian membalas dengan amarah yang meledak-ledak, atau kalian hanya menggigit bibir, diam, dan menelan rasa sakit itu? Kebanyakan orang akan bereaksi dengan dua cara, darah naik ke kepala karena marah, atau justru menciut karena takut. Namun, dengarkan ini baik-baik. Orang yang benar-benar kuat, manusia yang mampu melampaui kesulitan, memiliki reaksi yang sama sekali berbeda. Aku lahir di keluarga petani miskin di Niigata. Pendidikanku hanya sampai sekolah dasar. Aku hanya lulusan sekolah teknik malam. Pada usia 15 tahun, saat aku datang seorang diri ke Tokyo, bisa dibilang hidupku penuh dengan pandangan merendahkan dari orang lain. Orang kampung, tidak berpendidikan, orang kaya baru, segala macam label ditempelkan padaku dan aku kenyang menelan penghinaan. Tapi anehnya, setiap kali dihina, aku justru menjadi semakin kuat. Mengapa? Karena aku mengetahui 5 prinsip menghadapi penghinaan. Sejak aku menguasai prinsip ini, hal menarik terjadi. Musuh yang begitu membenciku berbalik menjadi kawan, kritik yang menyakitkan telinga berubah menjadi sorakan dukungan, dan penghinaan yang ingin kuhapus berubah menjadi lencana kehormatan yang berkilau. Hari ini, aku akan mengajarkan kepada saudara-saudara, tanpa menyembunyikan apapun, cara paling ampuh yang telah kupelajari seumur hidupku untuk menghadapi orang yang meremehkan kita. Mari kita mulai dari yang pertama. Apapun yang terjadi, jangan membalas dengan emosi saat seseorang menyerangmu. Apa yang mereka harapkan? Mereka ingin kau marah, mereka ingin kau menangis. Dengan begitu, mereka merasa lebih unggul. Namun bayangkan jika kau justru tersenyum dan berkata, "Terima kasih," lawanmu akan benar-benar kehilangan pegangan. Serangan mereka menjadi tidak bermakna. Saat aku baru saja mendirikan perusahaan konstruksi Tanaka, di sebuah kantor yang atapnya bocor, seorang kepala bagian dari dinas pemerintahan datang terkait izin usaha. Sambil membolak-balik dokumen, dia berkata begini, "Pak Tanaka, saya bicara jujur saja. Kontraktor kecil seperti Anda mustahil menangani proyek sebesar ini. Lagi pula, saya tidak yakin orang seperti Anda bisa membaca gambar rancangan yang rumit ini." Amarah membara di dasar perutku. Tapi aku menjawab begini, "Pak Kepala Bagian, terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur Bapak mau memberitahu kekurangan kami dengan terus terang. Kalau Bapak tidak keberatan, maukah Bapak mengajari saya cara membaca gambar rancangan ini hari ini juga?" Orang itu terdiam. Namun hari itu, dia tinggal di kantorku jauh melebihi jam kerjanya dan mengajariku cara membaca gambar dengan teliti. Saat pulang, dia berkata, "Anda orang yang menarik. Masalah izin ini akan saya coba bicarakan dengan atasan. Jika di sekeliling saudara-saudara ada orang yang merendahkan, cobalah ambil jeda satu napas. Lalu, lakukan hal yang bertolak belakang dengan harapan mereka. Jangan perlihatkan kemarahan, tapi perlihatkan senyuman. Itu saja sudah cukup untuk melumpuhkan serangan mereka. Dan di saat yang sama, penting untuk sesekali melihat ke dalam diri sendiri, apakah kita sedang berusaha membalas karena terbawa emosi." Selanjutnya yang kedua, jangan pernah masuk ke dalam permainan lawan. Jika kau bertarung menggunakan standar nilai orang yang meremehkanmu, kau hanya akan kalah. Karena itu, ubahlah medan perangnya. Ini terjadi tepat setelah aku terpilih menjadi anggota parlemen untuk pertama kalinya. Saat aku berjalan di lorong gedung dewan, dari arah berlawanan, seorang politisi senior, lulusan Fakultas Hukum Universitas Tokyo, berjalan bersama sekretarisnya. Saat berpapasan, pria itu sengaja berkata dengan suara keras, "Wah saudara Tanaka, kabarnya kau hebat saat pemilu, tapi mulai sekarang ini adalah perdebatan di parlemen. Lulusan sekolah dasar sepertimu, apa bisa mengikuti perdebatan hukum?" Aku menjawabnya begini, "Pak, apa yang Bapak katakan benar sekali. Saya memang tidak berpendidikan tinggi, tapi saya bisa melihat wajah para petani yang menggigil kedinginan di tengah salju Niigata. Meski saya tidak hafal pasal-pasal hukum, saya tahu betul penderitaan rakyat sampai ke tulang sumsum daripada berdebat dengan istilah rumit. Bukankah memahami kehidupan rakyat dengan sungguh-sungguh adalah hal yang lebih dibutuhkan seorang politisi? Politisi itu tidak bisa berkata apa-apa dan pergi begitu saja." Belakangan aku dengar, dia mengeluh kepada rekannya, Tanaka itu susah dihadapi. Aku tidak bertarung di arena gelar akademik, tapi aku bertarung di arena lain, yaitu pengalaman lapangan. Saat diremehkan seseorang, tidak ada keharusan bagimu untuk bertarung di arena yang mereka tentukan.
Jika diserang soal pendidikan, jangan lawan di situ, tapi bawalah ke tempat lain seperti pengalaman atau ketulusan hati. Dengan begitu, serangan lawan akan meleset. Bertarunglah di medan perangmu sendiri, bukan di medan perang yang disiapkan lawan. Yang ketiga adalah menerima kritik sebagai benih pertumbuhan. Ucapan lawan bisa menjadi informasi berharga yang memberitahu kelemahan kita. Dulu dalam sebuah rapat kabinet membahas masalah keuangan, setelah aku selesai menjelaskan prospek investasi negara, seorang menteri berlatar belakang pejabat Kementerian Keuangan berkata, "Menteri Tanaka, pandangan ini terlalu optimis bukan? Sebenarnya seberapa jauh Anda paham dasar-dasar keuangan negara?" Aku menyanggah sebisa mungkin sambil melihat data dengan tenang, tapi dalam hati rasanya dadaku mau pecah karena malu dan kesal. Memang benar, aku tidak pernah belajar keuangan secara sistematis. Begitu rapat selesai, aku segera memanggil sekretarisku. "Mulai malam ini adakan kelompok belajar keuangan, kumpulkan 5 orang birokrat muda." Malam itu juga, aku mulai belajar mati-matian. Aku memanggil anak-anak muda dari Kementerian Keuangan satu persatu untuk mengajariku sistem keuangan sampai larut malam. Aku bilang pada mereka, aku tidak punya pendidikan, jadi ajari aku dari nol, jangan sungkan. 3 bulan kemudian, tema yang sama kembali dibahas di rapat kabinet. Kali ini, aku menjelaskannya lebih rinci daripada siapapun. Setelah rapat selesai, menteri yang dulu menghinaku mendekat dan berkata, "Pak Tanaka, data yang luar biasa." Aku menundukkan kepala dan berkata, "Kalau waktu itu Bapak tidak menegur saya tidak akan belajar sampai sejauh ini. Terima kasih banyak." Saat seseorang menunjukkan kelemahan kita, mudah saja untuk menganggapnya sebagai angin lalu atau hinaan. Tapi, jika di dalamnya terkandung sedikit saja kebenaran, itu adalah petunjuk berharga untuk tumbuh. Buang gengsimu, belajarlah dengan jujur. Menundukkan kepala untuk meminta ilmu dan menjadikan rasa kesal sebagai motivasi untuk berusaha berkali lipat dari orang lain. Itulah serangan balik terbaik saat kita diremehkan. Yang keempat adalah mundur 1 langkah untuk membuat lawan justru terlihat buruk. Dengan cara ini, posisi akan berbalik sepenuhnya. Dalam sebuah pertemuan partai, seorang petinggi faksi berkata di depan semua orang, "Saudara Tanaka, manusia tak berpendidikan sepertimu mana paham kebijakan ekonomi yang rumit." Tawa hampir pecah di ruangan itu. Saat itulah aku berdiri dan membungkuk dalam-dalam. "Pak, saya ucapkan terima kasih atas teguran barusan. Mohon izinkan kata-kata Bapak tadi dicatat dalam notulen rapat sebagai bimbingan untuk saya. Saya sangat bersyukur Bapak mau membimbing saya yang belum matang ini di depan semua orang." Petinggi itu tidak berkata apa-apa dan kembali duduk. Setelah itu, dalam materi yang dibagikan, aku menuliskan kalimat revisi berdasarkan bimbingan Bapak tersebut dan mengirimkan surat ucapan terima kasih. Sejak hari itu, orang tersebut tidak pernah lagi mencelaku di depan umum. Karena aku mundur dan merendah, justru dia yang terlihat seperti orang yang memukul orang lain secara sepihak dan simpati orang-orang di sekitar secara alami beralih kepadaku. Dengan mundur, kita membuat lawan berada di posisi yang tidak menguntungkan. Inilah rahasia membalikkan keadaan. Dan yang terakhir, yang kelima, melindungi hati dengan cara tidak peduli. Sayangnya, di dunia ini ada orang-orang bebal yang terus-menerus mengarahkan niat jahat kepadamu. Suatu ketika, aku mendengar seorang politisi muda dari faksi yang sama menyebarkan kejelekanku. Kabarnya dia bicara begini sambil minum-minum di restoran mewah, "Tanaka itu sok hebat padahal tidak sekolah. Suatu saat topengnya pasti terbongkar." Awalnya, aku mencoba merespons seperti biasa. Saat bertemu di lorong, aku tersenyum dan menyapanya, "Apa kabar?" Tapi minggu depannya, aku dengar dia masih menjelek-jelekkan aku. Jadi, berikutnya aku mengajaknya makan malam. Aku bilang, "Kalau ada yang tidak kau sukai, katakan saja langsung." Tapi bulan depannya, dia tetap mengulang hal yang sama di belakangku. Manusia seperti ini tidak bisa diapa-apakan, sayang sekali. Tapi menyerahlah pada orang itu. Aku hanya berpesan pada sekretarisku, batasi hubungan dengan dia seperlunya saja. Orang itu masih terus menjelek-jelekkan aku, tapi hatiku tenang. Tidak perlu bertarung dengan lawan yang tidak perlu dilawan. Ini juga bentuk kekuatan yang terpuji. Saat hatimu lelah, jangan memaksakan diri. Melarikan diri atau menjaga jarak adalah pilihan yang sah untuk melindungi dirimu sendiri. Prioritaskan perlindungan dirimu di atas segalanya. Meski diremehkan, saudara-saudara tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Apakah akan menghadapinya seperti yang kuceritakan hari ini,
atau memilih untuk menjauh, putuskanlah dengan tenang. Aku percaya, itulah kebijaksanaan tertinggi untuk membuat hidup kalian yang berharga menjadi lebih kuat dan lebih kaya.